Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggio Marsoni. Pada kesempatan ini saya ingin mereview sedikit tentang artikel pada tugas kedua saya tentang definisi, sejarah, perkembangan, manfaat, dan tantangan cloud computing. Setelah itu, saya juga mereview IP address versi 4 dan IP address versi 6 dan domain dan DNS. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung masyarakat modern, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Konsep cloud computing telah menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi digital ini, mengubah cara organisasi menyedia pengelola dan pengguna sumber daya komputasi. Namun, pemahaman tentang konsep ini tidak lengkap tanpa memahami aspek fundamental lainnya dari infrastruktur internet seperti IP versi 4 dan IP versi 6. DNS dan domain management IP versi 4 yang telah lama menjadi standar untuk pengalaman internet menghadapi masalah kekurangan alamat IP, sementara IPv6 menawarkan solusi dengan menyediakan ruang alamat yang lebih luas. DNS dan domain manajemen di sisi lain memfasilitasi aspek askabilitas yang navigasi di internet dengan menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat dibaca mesin. Oke, pembahasan langsung masuk ke definisi cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang mengubah sumber daya komputasi lewat jaringan internet sehingga dapat menggabungkan antara komputer satu dengan komputer lain. Apabila dilihat dari istilah sendiri, cloud computing artinya komputasi awan. Nah, awan di sini maksudnya adalah jaringan internet sehingga internet berperan menjadi pusat data dan informasi milik pengguna. Konsep cloud computing yang pertama ada layanan on demand. Layanan cloud computing menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, infrastruktur, dan aplikasi secara on demand. Pengguna dapat mengakses sumber daya ini sesuai kebutuhan mereka tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Lanjut ada akses melalui internet, skalabilitas dan elastitas dan skalabilitas, terus model layanan, penyebaran berbasis pengguna, manajemen dijauhkan, keamanan, penggabungan dan interaksi. Nah, ini tadi adalah konsep-konsep cloud computing. Selanjutnya kita masuk ke sejarah cloud computing. Pada awal 1950-an sampai 1970-an, ide-ide awal tentang komputasi berbagi dari pengguna sumber daya komputasi secara efisien muncul pada 1950-an. Pada masa ini, komputer mainframe digunakan oleh beberapa pengguna melalui terminal. Konsep utility computing atau komputasi sebagai utilitas dan time sharing menjadi landasan bagi pengguna in cloud computing di masa depan. Pada tahun 1980-an sampai 1990-an mulai berkembang infrastruktur internet dengan berbagai infrastruktur internet, kemampuan untuk mengakses dan berbagi sumber daya komputasi secara jarak jauh semakin meningkat. Selanjutnya munculnya layanan hosting dan SaaS atau Software as a Service pada tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Pada tahun itu, perusahaan hosting mulai menawarkan layanan hosting dan penyimpanan data yang dapat diakses melalui internet. Terus munculnya Amazon Web Service atau AWS diluncurkan pada tahun 2006. Sebagai sebagai bagian dari upaya untuk memanfaatkan infrastruktur yang tersedia di Amazon untuk menyediakan layanan hosting dan komputasi secara elastis, terus layanan seperti Amazon Elastic Compute atau EC2 dan Amazon Simple Storage Service atau S3 menjadi salah satu layanan cloud computing yang paling populer dan berpengaruh di dunia. Terus meningkatnya adopsi dan inovasi 2010-an sampai sekarang 2024. Pada tahun ini cloud computing mengalami peningkatan adopsi yang signifikan oleh perusahaan dan organisasi di berbagai independen. Inovasi terus berkembang, terus penawaran layanan computing semakin
berkembang juga. Sejak munculnya cloud computing telah mengubah cara perusahaan dan individu menggunakan dan mengelola teknologi informasi dengan menyediakan akses mudah dan fleksibilitas dan efisien. Biaya ada dalam penggunaan sumber daya komputasi terus menjadi salah satu tren penting yang berpengaruh dalam dunia teknologi. Terus perkembangan cloud computing, munculnya penyediaan layanan pada tahun 2000-an, perusahaan seperti Amazon, GCP, terus Microsoft Azure mulai menawarkan layanan cloud computing kepada pengguna pelanggan mereka. Ini merupakan awal dari era komputasi dan komputasi cloud computing. Terus yang kedua, meningkatkan adopsi. Sering dengan munculnya penyedia layanan cloud, adopsi cloud computing meningkatkan secara signifikan di kalangan perusahaan dan organisasi di berbagai industri. Manfaat seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan efisien biaya mendorong banyak organisasi untuk berlebih ke cloud. Terus yang ketiga ada inovasi teknologi, perkembangan teknologi seperti virtualisasi, containerization, dan komputasi serverless. Terus keempat, meningkatkan fitur dan layanan. Penyedia layanan terus meningkatkan fitur layanan mereka termasuk pengembangan alat manajemen, keamanan, pemantauan, dan analisis yang lebih canggih. Ini membantu organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan lingkungan. Terus keamanan dan kepatuhan, terus meningkatkan kepatuhan regulasi, adopsi inovasi yang lebih luas, peningkatan penawaran layanan hybrid multi cloud. Perkembangan cloud computing terus berlanjut dengan inovasi teknologi baru dan peningkatan keamanan dan kepatuhan. Ini termasuk membantu era organisasi diperkirakan akan tetap menjadi salah satu tren utama dalam teknologi. Terus manfaat cloud computing ada apa aja? Yang pertama ada skalabilitas, efisiensi biaya, akses jarak jauh, fleksibilitas, dan kinerja. Saya akan jelaskan, cloud computing meningkatkan pengguna untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya komputasi secara realistis sesuai dengan permintaan. Ini yang disebut dengan skalabilitas. Selanjutnya ada efisien biaya, model pembayaran berbasis pengguna dalam cloud computing meningkatkan pengguna untuk hindari biaya awal yang tinggi dan banyak membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola atau mengontrol dan mengelola biaya secara lebih efisien. Akses jarak jauh, pengguna dapat mengakses sumber daya cloud melalui internet dari mana saja, kapan saja. Selanjutnya ada fleksibilitas. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya secara dinamis sesuai dengan permintaan dan dengan demikian pengguna dapat menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan beban kerja mereka. Selanjutnya kinerja data ketersediaan. Layanan cloud seringkali memiliki infrastruktur yang didukung oleh data center yang canggih dan mulai keandalan ini dapat meningkatkan kinerja aplikasi dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Terus tantangan cloud computing ada apa aja sih? Yang pertama ada keamanan data, kepatuhan peraturan, ketergantungan pada penyedia layanan cloud, manajemen kinerja, interaksi, dan observasi. Jadi harus diperhatikan dalam 5 ini. Masalah keamanan data adalah salah satu tanggapan utama dalam cloud computing. Kekhawatiran tentang kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan data seringkali menjadi hambatan bagi adopsi anak cloud. Terus kepatuhan peraturan mungkin menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa pengguna cloud mereka sesuai dengan persyaratan, kepatuhan industri, dan peraturan yang berlaku. Terus ketergantungan pada penyedia menyedia layanan cloud dapat menimbulkan resiko termasuk resiko pemadaman layanan, kegagalan infrastruktur, dan perubahan kebijakan lain. Manajemen kinerja, mengelola kinerja aplikasi sumber daya lingkungan cloud dapat menjadi tantangan terutama dengan adanya optimasi over provisioning atau under provisioning sumber daya. Integrasi data interoperabilitas aplikasi dan data antara lingkungan cloud dan on-premise atau antara berbagai layanan cloud dapat menjadi rumit. Memastikan interoperabilitas yang baik
dan integrasi yang melalui menjadi tantangan bagi pengguna organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang manfaat dan tantangan ini, organisasi atau kita sendiri dapat merencanakan dan mengimplementasikan strategi cloud computing yang efisien dan aman. Selanjutnya kita masuk ke IP address V4 dan V6. Jadi mungkin internet adalah salah satu penting juga dalam cloud computing. Jadi alamat IP merupakan jantung sebuah jaringan komputer. Ini dikarenakan sumber terhubung ke jaringan memerlukan IP untuk sering berkomunikasi. Tanpa alamat IP, komputer tersebut tidak dapat saling terhubung dan bertukar data. Ada dua versi IP, yang pertama IPv4. Definisinya adalah versi protokol internet yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1983 dan telah menjadi standar standar IP untuk alamat IP sejak saat itu. Format alamat IP terdiri dari 4 angka desimal yang disiapkan oleh masing-masing angka dapat bernilai 0 sampai 255. Contohnya pada 192.168.1.1. Jadi ini adalah batas IP-nya. IP yang digunakan misalnya keterbatasan alamat setelah keterbatasan utama dari IPv4 adalah jumlah alamat IP yang terbatas, yaitu sekitar 4,3 miliar alamat. Pertumbuhan internet yang cepat telah menyebabkan kehabisan alamat IP yang serius di seluruh dunia. Mungkin terbilang cukup besar ya, 4,3 miliar, tapi dibandingkan dengan populasi yang ada pada dunia ini mungkin cukup kurang. Nah, masalah ketergantungan alamat karena keterbatasan alamat praktis menggunakan alamat IP sebagai NAT atau network address relation yang mengelarasikan alamat IP dinamis telah menjadi umum untuk memperpanjang masa pakai alamat IP. Nah, karena ada keterbatasan pada IPv4, muncullah IPv6. Jadi IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4 dan menyediakan ruang alamat yang lebih besar. Alamat IPv6 menggunakan notasi heksadesimal atau terdiri dari 8 grup 4 digital heksadesimal yang terpisah oleh titik 2. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah heksadesimal, sulit dibaca tapi ini adalah sebuah IP IPv6. Jadi salah satu keunggulan IPv6 adalah ruang alamat yang sangat luas, sekitar 340 underclient atau sekitar 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat. Ini memungkinkan untuk pertumbuhan internet jangka panjang tanpa kekhawatiran kekurangan alamat. Dukungan untuk fitur tambahan IPv6 juga menawarkan fitur-fitur tambahan seperti auto konfigurasi, orientasi, dan enkripsi bawaan, serta dukungan yang lebih baik untuk alamat multi-address. Perbandingannya, meskipun IPv6 menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal ruang alamat dan fitur tambahan, adopsi global masih berlangsung lambat. Sebagai besar infrastruktur internet masih bergantung pada IPv4 meskipun upaya terus dilakukan untuk mempercepat imigrasi ke IPv6. Dengan demikian IPv4 dan IPv6 beroperasi secara paralel dan transisi ke IPv6 untuk memerlukan waktu yang cukup lama dan merancang yang matang. Selanjutnya masuk ke domain dan DNS, jadi masih berkaitan dengan IP dan cloud computing. Jadi domain dan DNS adalah dua konsep yang sangat penting dalam infrastruktur internet. Adalah ulasan untuk keduanya. Jadi sebuah domain adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah entitas di internet seperti situs web, layanan online, atau perangkat domain. Biasanya terdiri dari dua bagian nama utama, misalnya openai.com, misalnya angkio.com, .org, atau
Fungsinya, domain memberikan identitas mudah diingat untuk sumber daya di internet mereka, meningkatkan pengguna untuk mengakses situs web, layanan online, atau perangkat dengan menggunakan nama yang lebih manusiawi dan dapat diingat daripada alamat IP. Terus ketiga ada registrasi domain harus mendaftarkan melalui registrasi domain yang tersedia. Pengguna biasanya membayar biaya tahunan untuk mempertahankan kepemilikan domain mereka. Terus penggunaan domain digunakan dalam berbagai konteks termasuk situs web, email, layanan cloud, aplikasi web. Mereka memberikan identitas dan bandingan yang untuk organisasi dan entitas di internet. Ya, selain itu ada DNS atau domain name system, sama aja sebenarnya, adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain yang sudah diingat menjadi alamat IP numerik yang diperlukan untuk mempengaruhi lalu lintas internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya di internet dengan menggunakan domain. Fungsi DNS adalah sebagian penting infrastruktur internet memfasilitasi komputasi antara perangkat di internet ketika pengguna memasukkan nama domain di brosur atau aplikasi. Nah, kemudian DNS mencari alamat IP yang sesuai dengan nama domain tersebut. Konsep kom itulah konsepnya tadi. Selanjutnya ada komponen. DNS terdiri dari beberapa komponen termasuk server DNS, server DNS, dan catatan DNS. Jadi server DNS menyimpan informasi tentang nama domain dan alamat IP yang sesuai, sedangkan resolver DNS bertanggung jawab untuk menentukan alamat IP yang sesuai, dan catatan DNS adalah entry yang mengaitkan nama domain dengan alamat IP. Selanjutnya ada hierarki. DNS meningkatkan hierarki yang terdiri dari zona, domain, subdomain, dan catatan. Ini memungkinkan pengorganisasian yang terstruktur dan inovasi DNS di seluruh internet. Jadi cuma sekian review review artikel tugas kedua dari saya tentang definisi, keamanan, serta review IPv4 dan IPv6, serta review DNS dan domain. Kesimpulannya, domain dan DNS adalah dua konsep fundamental dalam infrastruktur internet. Domain memberikan identitas yang mudah diingat untuk sumber daya internet, sementara DNS memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut dengan menjadikan nama domain menjadi alamat IP yang diperlukan. Keduanya bekerja sama untuk memberikan akses yang mudah dan efisien ke berbagai layanan dan sumber daya internet. Jadi mungkin sekian saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.